Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Adino Prayogi. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan biji alpukat yang fresh dari tukang jus, tukang buah, dan tukang yang mengumpulkan biji ya, yaitu bentuk biji alpukat yang belum siap kita tanam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih proses pengolahan biji alpukat ketika barusan kita dapat, terus kemudian jadi seperti ini dan kita tanam dan sampai tumbuh perawatannya seperti apa ya teman-teman ya. Nah, jadi kali ini saya akan bahas dari 0 sampai akhir. Jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe dan jangan di skip supaya video ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, ikut terus video kali ini, yuk. Ini sekarang kita mendapat setoran biji alpukat ya. Jadi setoran biji alpukat itu masih seperti ini bentuknya teman-teman ya. Nah, ini kita lihat bentuknya seperti ini. Dia masih terbungkus oleh kulit ari ya. Kulit ari atau dari bijinya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, jadi langkah awal ketika kita mendapat biji itu sebaiknya jangan kita tanam terlebih dahulu ya. Kalau kita dapat seperti ini, itu langsung kita tanam, persentase keberhasilan tumbuh dari biji alpukat itu sangat rendah sekali. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menanam biji alpukat yang baik dan benar menurut versi saya yang sudah terbukti hasilnya sangat bagus ya. Nah, jadi yang pertama kita bersihkan dulu kulit arinya. Cara membersihkan kulit ari yaitu mudah, tinggal kita rendam saja di air seperti ini. Nah, ini kita rendam kurang lebihnya 1 jam ya teman-teman ya. Nah, nanti ketika 1 jam itu dia kulit ari itu dia sedikit lunak, sedikit melembek, jadi kita bisa mengupasnya dari biji itu mudah ya teman-teman. Nah, seperti ini tuh, bahkan dengan tangan saja bisa. Nih dia nih biji alpukat yang sudah terkupas teman-teman. Nah, jadi ciri-ciri biji yang baik itu seperti ini. Ini kita lihat, ini tempat tumbuhnya akar alpukat itu seperti ini. Di sini ini pucuknya, ini tempat nanti dia bisa mecah. Kita lihat yang ini. Nah, ini yang sudah mulai mecah nih ya. Nih, ini atasnya. Nanti ketika dia membuka, dia membuka, nanti tunas keluar dari sini, akar keluar dari bagian sini. Jadi tempat tumbuhnya akar tuh dia berwarna putih seperti ini. Ini ciri biji yang baik itu seperti ini. Pada tempat tumbuhnya akar dia berwarna bagus seperti ini, tidak bercak hitam. Ada yang bercak hitam juga, itu biasanya dia busuk ya. Yang itu harus kita singkirkan, harus kita sortir, jangan kita tanam. Nanti kalau tanam ujung-ujungnya busuk atau bisa juga malah menyebabkan atau menyebar ke lain. Contohnya seperti ini. Ini dia pada pantatnya dia berwarna hitam. Dia tempat tumbuhnya akar atau yang sering kita lihat sebut dengan pantat bijinya ya. Ini seperti ini. Nih dia berwarna hitam, ini biasanya busuk. Itu kita buang saja, jangan kita tanam. Kalaupun kita tanam nanti hasilnya biasanya juga akan busuk, tidak jadi bibit. Nah, kemudian ketika kita menemui biji yang susah, itu kita gunakan alat bantu untuk mengelupasnya. Saya biasanya gunakan dengan sendok ya, sendok makan. Karena apa? Karena pada bagian pinggirnya dia tidak tajam. Kalau dengan peso atau pisau itu nanti dia bisa melukai pada bagian permukaan biji ya. Yang apabila biji itu terluka nanti bisa berpotensi terinfeksi penyakit baik itu jamur maupun bakteri. Nah, kita kupas saja dengan menggunakan sendok seperti ini ya. Nih, memang ada biji yang susah dikupas kulit arinya, ada juga yang mudah teman-teman. Nah, nih kita kupas seperti ini ya. Nah, nanti dia akan seperti ini juga. Nah, nanti akan kita kupas semuanya. Setelah kita kupas akan kita treatment lagi ya. Nah, jadi ikuti terus video kali ini teman-teman, jangan di skip biar kita tidak salah dalam menanam biji alpukat nih. Ini tahap pertama kita akan bersihkan, nanti kita akan treatment mulai dari pembebasan dari hama, ada pembebasan dari penyakit yaitu hama dan jamur, nanti sampai tahap penanamannya juga ya. Jadi yuk kita akan bersihkan ini terlebih dahulu. Oke. Kita buka dari kulit arinya ya, biji alpukatnya. Sekarang prosesnya kita pembersihan dari hama dan penyakit
yang ada pada biji alpukatnya. Sebelum kita tanam ke media yang sudah kita sediakan, sebaiknya ini kita bersihkan dulu dari hama dan penyakitnya. Bagaimana caranya? Caranya kita rendam saja pada larutan fungisida, kemudian insektisida, dan jangan lupa kita tambahkan zat pengatur pertumbuhan supaya pertumbuhannya dia bisa seragam, serempak, dan lebih cepat tumbuhnya. Kemudian apa saja yang saya gunakan untuk merendam biji alpukat ini? Nah, itu dia yang akan saya beritahu ya. Yang pertama yaitu fungisidanya saya menggunakan 2 ya. Yaitu ada yang fungisida D10 dengan kandungan mancozeb 80%. Ini untuk fungisida kontaknya. Kemudian ada lagi yaitu Cabrio. Ini Cabrio ini kandungannya yaitu fungisida dengan bahan aktif kontak dan sistemik juga teman-teman ya. Nah, ini saya mix jadi satu untuk konsentrasinya sesuai yang ada pada takaran dosis pada kemasan di sini ya. Nah, jadi untuk takarannya itu sudah disertakan di dalam kemasan masing-masing. Kemudian saya gunakan insektisidanya yaitu yang dosis rendah saja, yaitu ada sidametrin dengan kandungan atau bahan aktif supermetrin ya, sama dosisnya yaitu yang ada di takaran di kemasan saja, kurang lebihnya yaitu 2 ml per liter air. Kemudian zat pengatur pertumbuhannya ini maaf labelnya sudah hilang, itu atonik. Nah, jadi atonik ini fungsinya untuk menyeragamkan pertumbuhan, mempercepat pertumbuhan dari biji sehingga nanti bijinya cepat berkecambah, cepat keluar akarnya. Nah, jadi biji itu kita rendam saja kurang lebihnya yaitu sekitar 15 menit ya, paling lama setengah jam. Jangan terlalu lama ya, nanti kalau terlalu lama bijinya dia terlalu lama terendam air bisa rusak malahan, jadi malah kurang baik. Sebaiknya kita rendam sesuai peraturan saja, jangan terlalu lama. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, nanti ketika kita sudah rendam sampai 15 menit baru kita tanam. Nah, sembari kita menunggu rendam, saya akan jelaskan media tanam apa sih yang saya gunakan untuk menanam biji alpukat ini ya teman-teman ya. Nih, ini media tanam yang saya gunakan. Jadi kalau saya untuk menanam media tanam ini, ketika untuk penyemaian biji itu saya gunakan banyak tanahnya daripada sekam dan komposnya teman-teman ya. Jadi di sini saya menggunakan yang pertama tanah murni, tanah basing ya, mau topsoil mau subsoil nggak masalah, yang penting karena tanaman itu, biji itu dia menyerap unsur hara itu masih dalam yang ada pada biji ini. Jadi biji ini tuh mengandung cadangan makan yang banyak untuk proses atau tenaga menumbuhkan dari tanaman itu ya. Jadi media saya menggunakan tanah, kemudian sekam murni, sekam bakar, dan sedikit kompos. Perbandingannya yaitu tanahnya 3, kemudian sekamnya 1, sekam bakar 1, dan komposnya hanya setengah saja. Nah, jadi itu takaran yang saya gunakan. Saya ulangi, tanahnya 3, kalau tanah 3 ember, kemudian sekam murni 1 ember, sekam bakar 1 ember, dan komposnya setengah ember. Nah, itu saja yang saya gunakan ya. Nah, tapi kalau untuk teman-teman bisa dimanipulasi lagi supaya lebih bagus lagi, bisa menggunakan tanahnya 1, kemudian kompos 1, dan sekamnya 1, itu bisa juga, terserah ya. Yang penting medianya tetap bagus, kemudian penyerapan airnya juga bagus, tidak terlalu menyimpan banyak air. Itu kunci dari media yang bagus, porositasnya harus bagus. Nah, ini saya isi terlebih dahulu, kemudian nanti kita tanam akan di sini. Kemudian nanti setelah kita tanam akan kita sungkup dengan menggunakan plastik hitam. Nah, jadi plastik hitam itu fungsinya untuk mempercepat pertumbuhan. Cuman kalau teman-teman ingin menanam nggak harus plastik hitam juga bisa, plastik putih atau tidak tanpa plastik bisa. Yang penting jangan terkena air hujan langsung teman-teman ya. Kalau terkena air hujan langsung nanti persentase pertumbuhan dari biji ini akan rendah. Karena apa? Biji mudah rusak, mudah berjamur, dan mudah terkena penyakit. Walaupun sebenarnya sudah kita rendam dengan menggunakan larutan fungisida. Oke, sekarang kita akan tanam biji yang sudah kita rendam ya teman-teman ya. Nah, menanamnya itu variasi ya caranya ya, sesuai dengan kita sendiri bagaimana. Kalau saya kan dia ini
prosesnya saya menyungkup atau menanam biji secara massal secara banyak ya. Jadi kalau saya media saya buat terlebih dahulu, kemudian saya tancapkan saja di sini. Nah, cuman kalau teman-teman pengen lebih bagus lagi, jadi ketika menanam biji itu berbarengan dengan mengisi medianya. Jadi nanti biji itu tenggelam di dalam media itu kurang lebihnya setengah dari ukuran bijinya. Jadi kurang lebih media segini. Jadi kalau saya itu hanya di atas saja, itu sebenarnya kurang baik. Kenapa? Karena saya di sini menanamnya banyak. Jadi kalau dengan cara seperti itu kurang cepat dalam proses penanganannya. Nah, jadi seperti yang baik tuh yaitu biji tenggelam separuh biji itu tenggelam ke dalam media. Nanti pertumbuhan bisa lebih bagus lagi ya, bisa lebih cepat lagi. Nah, jadi nanti kan ketika saya sudah tumbuh, saya sambung langsung saya ganti ke media yang lebih besar. Maka dari itu saya hanya di atas saja tidak masalah, karena nanti akan saya ganti langsung ke polybag yang lebih besar ketika sudah selesai penyambungan atau proses grafting ya teman-teman. Nah, nanti setelah kita tanam seperti ini akan saya cungkup dengan menggunakan plastik hitam teman-teman ya, seperti yang biasa saya cungkup, kita tutup dengan plastik hitam supaya untuk mempercepat pertumbuhan. Nah, jadi seperti itu metode yang saya gunakan. Kemudian untuk penyiraman kapan? Penyiramannya itu kita cek saja ya, itu kurang lebih 2 hari sekali atau 3 hari itu kita cek saja bagaimana keadaan media yang ada pada persemaian kita ya. Sebaiknya itu media juga jangan terlalu basah dan jangan terlalu kering. Nah, namun kondisi biji juga harus kita perhatikan. Nah, maka dari itu saya bisa menyiram itu hanya saya kabut saja, sehingga yang basah itu hanya permukaan atasnya saja. Jadi siramnya bukan siram besar, namun siram kecil dengan cara pengabutan saja ya teman-teman. Nah, untuk membasahkan bagian atas media saja dan untuk membasahkan biji saja, supaya proses imbisisi itu lebih cepat dan lebih bagus. Nah, seperti teman-teman ya, penyiramannya tergantung dari keadaan media dan kondisi masing-masing. Tidak bisa dipatok dengan waktu yang rutinitas. Nah, harus kita cek berkala. Oke. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Nanti kelanjutannya akan saya review setelah biji ini mulai tumbuh, sehingga dari perawatannya, untuk proses penyiramannya, pengendalian hama penyakitnya ketika dalam proses penyemaiannya. Yuk, semoga bermanfaat. Nanti apabila ada pertanyaan yang belum jelas bisa ditanyakan lewat komentar di YouTube ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.